pintar, tapi saya menangkap maknanya. Setelah saya dapat mobil ini, belum Bu Mecun belum jadi penerjemah waktu itu. Setelah saya dapat mobil ini, saya dapat apa? Dapat yak. Dapat apa lagi? Dapat aircraft. Dapat apa lagi? Dapat villa. Dapat apa lagi? Jauh lebih besar daripada villa adalah ketika engkau bisa membuat donenmu naik ke atas panggung menerima rewardnya. Saya bingung dengan kata-kata itu, dan ternyata yang membuat saya bahagia betul-betul adalah ketika saya duduk di kursi, donnya datang dan memeluk saya dan mengatakan, I love you Kong, I love you apa. Ya. Dan itu nilainya jauh lebih hebat daripada Anda terima villa, bahkan reward uang yang Anda dapatkan. Ya, dan itu hanya diberikan kepada siapa? Seperti Pak Andri Wiguna mengatakan, hanya diberikan kepada orang yang tidak sudi untuk menyerah. Siapa itu? Anda, saya. Oke, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya pertama kali, saya nggak ngerti bisnis ini. Saya hanya dipaksa untuk datang ke China. Dan setelah ke China, saya berangkat pergi ke Vladivostok. Anda tahu Vladivostok? Jadi dari Beijing ke Harbin, Harbin ke Vladivostok, itu kurang lebih sekitar 36 jam saya harus naik kereta api. Dan setelah itu saya ke Rusia. Dan setelah di Rusia saya juga sama dengan Anda, duduknya bukan cuma di bawah, saya kena tendang sama security. Karena begitu ada yang terima reward, saya pengen foto sama mereka, foto-foto, ditendang sama security. Go. Saya pindah ke sebelah sana, saya naik ke atas panggung begini juga, ditendang lagi saya. Begitu antusias saya, ya sama dengan Anda. Mungkin Anda sekarang dalam keadaan yang tidak enak. Mungkin uang uang kurang, mungkin ada yang utang datang ke sini, udah sampai di sini kena siksa lagi, duduknya di bawah, betul nggak? Betul kan? Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Justru kalau Anda mendapatkan masalah yang banyak, Anda mendapat terpaan yang banyak, saya yakin bahwa diamondnya bukan duduk dari orang, bukan datang dari orang yang duduk, tapi datang dari orang yang duduk di bawah. Oh, luar biasa, betul nggak? Mampu bertahan, ngantuk tetap di situ. Yang penting pokoknya duduknya saya di depan, betul nggak? Sekarang Anda masih Anda duduk di depan, tapi masih belum di depan. Ya, di depan tapi belum di kursi, ya nggak apa-apa. Tapi suatu ketika diamondnya justru datang daripada mereka yang di belakang sana, yang duduk di selasar semuanya, ya. Dan orang yang mengajak saya adalah Bapak Susanto Wijaya. Kita berikan tepuk tangan untuk atlet saya, Bapak Susanto Wijaya. Dan ketika saya mau mengembangkan di Indonesia, tiba-tiba ada seorang yang berambut gondrong, kurus, kukunya panjang-panjang, kayak orang Pangki, betul. Ternyata dia adalah pemain gitar. Dan siapakah dia? Dialah Bapak Rudi M. Nur. Saya nggak menyangka, siapa yang nyangka Pak Rudi M. Nur rambutnya gondrong, kurus, kayak morfinis, kukunya panjang-panjang, main gitar. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, Anda tahu nggak? Dari jaringan beliau, ratusan mobil BMW, dimulai dari pertama kali beliau dapatkan mobil di Indonesia, pertama kali. Saya apply-nya belum dapat, dia udah dapat. Saya ngejar yang kedua, keren ya. Saya nggak mau kalah dong sama donen saya. Saya ngejar yang kedua dan ternyata luar biasanya ada 12 orang dapat mobil. Dan ternyata salah satunya bukan saya. Jadi penyiksaan terus berlanjut kepada saya. 2 kali terima mobil di Indonesia, orang pertama di Indonesia. Terima mobil yang pertama adalah Pak Rudi donen saya. Yang kedua adalah grup Pak Louis dan yang lain-lain. Pak Effendi. Saya baru terima mobil di tahun yang sama, tapi di bulan Desember. Tapi kerennya apa? Di Berlin. Setelah Berlin saya cuma mengatakan satu hal, saya tidak mau ketinggalan setiap ada reward. Dan setiap tahun reward saya terlalu dapatkan. Dan akhirnya sekarang Bapak Ibu sekalian, yang luar biasanya adalah saya sebagai leader yang luar biasa. Keren dong. Karena leader yang luar biasa adalah bisa melahirkan donen yang lebih luar biasa daripada Anda, betul nggak? Loh, iya dong. Kalau saya seorang guru yang luar biasa, guru yang hebat adalah guru yang bisa melahirkan murid-murid yang lebih hebat daripada gurunya, betul kan? Tepuk tangan dong.
Makanya donor saya lebih hebat-hebat daripada saya, betul kan? Ini namanya pembelaan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Anda melihat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, bahwa banyak di antara mereka-mereka sukses. Banyak di antara mereka-mereka berhasil. Kehidupannya mulai berubah. Apakah kehidupan itu akan segera bisa berubah seketika? Tidak. Ada proses. Apakah mereka juga punya latar belakang yang hebat? Enggak. Ternyata mereka punya latar belakang yang tidak disangka-sangka. Mari, saya akan perkenalkan beberapa orang yang mewakili Anda. Generasi kedua atau ketiga setelah Anda. Saya akan perkenalkan satu persatu. Siapakah mereka-mereka? Mari kita lihat. Boleh dibantu saya? Lampunya boleh mati? Setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada seorang pengusaha, ngakunya pengusaha, modelnya kayak gini pengusaha. Ini pedagang kayu cocok. Ini mahasiswa. Latar belakang mereka, ini penjual roti, nggak keren banget. Ini pengusaha-pengusaha kok modelnya kayak gini. Ini TKW, kayak Putri Solo. Ini PNS, latar belakangnya. Ini TKW, aduh, ini saya inget-inget Pak, kalau pakai celana kaos kayak gitu saya inget-inget Pak Abdus Wati. Ini mahasiswa. Ini pegawai stokis. Jadi staf di stokis. Ini TKW Bapak Ibu sekalian. Wah, ngakunya pengusaha. Pengusaha kok modelnya kayak gini. Mahasiswa. Pasti ada tampang-tampang mahasiswa. Ini mah preman Bandung. Ini mah preman Bandung. Orang pang. Setiap orang mempunyai jalan cerita yang berbeda-beda. Lihatlah, mereka juga memulai sama dengan kita. Mereka juga mempunyai keterbatasan, bahkan menggelar tikar. Mereka nggak pakai meja, mereka hanya pakai kertas. Mantap untuk kursi. Kursinya kursi plastik. Gaji yang kecil, mampu. Seorang pengusaha, kita lihat aja, mereka juga mempunyai cara yang sama, melakukan presentasi di tempat-tempat yang biasa. Ini adalah gambaran Anda Bapak Ibu sekalian. Gambaran Anda semua yang baru memulai, yang punya latar belakang yang sama dengan Anda. Tetapi hanya orang-orang yang berani bertahan dan menjalani prosesnya yang akan mendapatkan hasil. Mereka berbeda sekarang. Saya minta pada orang-orang ini untuk maju ke depan. Mari, saya minta pada mereka-mereka untuk maju ke depan. Berlari. Karena saya tahu bahwa Anda bersemangat. Berlari ke depan. Berlari ke depan. Sama dengan kita membuat sebuah buku. Buku-buku ini harus Anda selesaikan supaya ada ceritanya. Bab 1 adalah latar belakang Anda, tapi bab terakhir adalah cerita sukses Anda. Selesaikan buku Anda. Di antara mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dulunya orang biasa-biasa. Dan mereka adalah generasi penerus yang akan menduduki kursi di depan. Dan setelah saya ketemu dengan mereka-mereka, ternyata
Saya tanya satu persatu, ternyata hobinya sama. Hobi mereka dan hobi saya sama. Mendengarkan sebuah lagu untuk menghibur hati yang lara mereka. Mereka suka menyanyikan lagu yang ini karena itu apa? Pas gue banget gitu loh kata mereka. Nggak peduli mereka dari latar belakang yang mana, tapi kalau dengar lagu ini, saya tanya satu persatu ternyata sama. Boleh nggak saya minta lagunya, boleh? Boleh. Silakan Anda, jangan rapi-rapi gitu, kenapa sih? Anda duduk sebelah kanan Pak Iwan, bersama dengan gadis yang cantik. Anda sebelah kanan duduk, berdiri sebelah sana. Terus, sini 4 terus berdasar. Ke depan sini, yang di depan sini. Oke, maju semuanya. Saya minta lagunya dong, boleh? Semuanya boleh berdiri, boleh? Ayo kita menghibur diri kita semuanya, supaya kita tidak merasakan kesedihan kita. Siapa yang membantu saya dengan lagu ini, dengan mic ini siapa? Pak Dede. Teddy. Boleh. Siapa di sini? Biasa di sini. Gimana kalau Pak Iwan? Muka sipit, tapi nyanyinya sukanya lagu ini. Ayo silakan.
biasa, luar biasa. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo lagunya di setel lagi dong. Lagunya di setel lagi dong.